Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman, bersama Andy. Oke teman-teman, saya baru kali ini lagi mengupload video untuk kesekian kalinya. Mungkin saya ngupload videonya agak jarang ya, karena belum sempat teman-teman. Jadi baru kali ini saya ngupload video. Jadi di belakang saya ini teman-teman sudah ada motor Ninja yang mogok akibat pengapiannya hilang teman-teman. Diperkirakan ada korslet di kiprok akibat kesalahan pemasangan kabel kiprok, dan pada saat pemasangan lampu itu salah jalur teman-teman. Karena kronologi dari motor ini tuh habis pasang lampu motornya langsung macet dan akhirnya ngedrop gitu. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang jalur-jalur pengapian dan jalur pengisian pada motor Ninja teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung aja tanpa berlama-lama lagi teman-teman. Ini motor Ninja di belakang saya ini sudah tidak sabar lagi untuk hidup, karena di bengkel saya sudah 3 minggu karena saya nggak sempat kerja, dan baru kali ini saya untuk sempat ke bengkel teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Oke teman-teman, jadi beginilah bentuk dari motor ini. Saya sudah bongkar, saya untuk lampu-lampunya ini saya kabel-kabelnya ini saya sudah obrak-abrik karena saya penasaran. Saya mengira ada kabel yang putus dari spool menuju ke kiprok dan menuju ke CDI, tapi ternyata teman-teman malah di sini ada kesalahan pemasangan pada kiprok di sini, di jalur kiprok ini. Tapi nanti saya akan bahas belakangan ya. Di sini saya akan menjelaskan dulu jalur-jalur kabel dan warna-warna kabel yang ada di motor Ninja ini. Oke, kita langsung aja ya. Kita menuju ke spool dulu. Dari spool menuju ke kiprok, dan dari kiprok menuju ke CDI. Jadi oke teman-teman, di sini saya menemukan pada motor ini itu terjadi aki ngedrop. Di sini akinya ngedrop teman-teman, tidak ada setrum sama sekali akibat salah pemasangan jalur pengisian, begitu teman-teman. Akhirnya motornya macet. Memang awalnya sih dia sempat menyala, masih sempat hidup motornya ya. Motornya itu masih sempat hidup sekitar 1 malam katanya. Pas besoknya itu motornya itu sudah macet dan tidak mau hidup sama sekali. Oke, sampai di sini dulu. Kita lanjut lagi untuk kabel-kabelnya. Oke teman-teman, di sini ada 1, 2, dan 3. Di sini ada 3 soket. Apa saja fungsi dan warna kabel yang ada di soket ini, dan untuk apa aja? Di sini saya akan menjelaskan satu persatu warna kabel dan jalur-jalurnya. Oke, yang pertama kita ambil dulu soket yang putih, soket yang ini. Teman-teman bisa lihat, ini ada soket warna kabelnya yaitu warna hijau dan warna pink. Warna hijau dan warna pink ini adalah kabel untuk jalur persenelan atau jalur netral ya. Ini kabel netral, jadi ini bukan termasuk dari pengisian dan pengapian, tapi ini adalah jalur netral. Tapi yang akan kita bahas di sini yaitu kabel dari spool. Kabel dari spool ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kabel teman-teman. Oke, yang pertama kita sebut dulu. Kita lihat di sini ada soket warna biru. Soket warna biru ini dia ada 3 bagian, ada 3 kabel. Nah, kabel yang pertama yaitu kabel warna hitam leres kuning. Kabel warna hitam leres kuning ini adalah kabel massa dari spool teman-teman. Nah, kabel massa dari spool. Jadi kabel massa itu yang terhubung ke bodi teman-teman ya, atau ke aki negatif. Terus yang kedua, ini adalah kabel pulser.
Nah, kabel pulser ini ada dua. Ini ada positif dan ada negatif. Ini dari pulser atau dari mesin sebelah kiri menuju ke CDI. Menuju ke CDI teman-teman. Dia jalurnya ke CDI ya. Nah, setelah dari CDI, CDI-nya sebelah sini teman-teman. CDI-nya sebelah sini. Jadi di kap sebelah kiri. Oke. Dia dari CDI nanti masuk ke CDI, keluar ke coil. Nah, setelah ke coil masuk ke busi, begitu kan. Oke, selanjutnya di sini ada soket warna putih yang sering sekali terjadi di sini. Yang sering bermasalah teman-teman adalah soket yang ini. Ini adalah soket pengisian plus lampu dan soket massa. Jadi kalau untuk spool Ninja RR yang 150 cc yang 2 tak ini, dia sering bermasalah di soket yang warna ini. Contohnya seperti ini, dia kadang hangus, di dalam soketnya ini hangus atau berkapur, makanya motor itu tidak mau hidup. Nah, oke. Jadi di sini saya sebutkan dulu satu persatu. Contohnya seperti ini hangus contohnya, itu hangus, makanya disambung kabel dengan menggunakan ini, di jumper ceritanya. Ya, mungkin terlalu bertele-tele ya. Di sini dari spool ada 3 kabel. Kabel yang pertama yaitu kabel warna kuning. Kabel warna kuning ini adalah kabel dari spool yang masuk melalui soket dan keluar warna kuning. Keluar warna kuning, dia menuju kemana? Dia menuju ke kiprok. Ke kiprok warna kuning. Yang ini. Dia menuju ke kiprok warna kuning. Ini. Nah, di kiprok warna kuning ini, kenapa dia masuk ke kiprok? Dia sebagai pembatas arus lampu, supaya arus lampu yang keluar dari spool itu selalu stabil 12 volt, sehingga dia masuk menuju ke kiprok dulu, dan dari kiprok dari kiprok disaring menjadi 12 volt dan menuju ke lampu, begitu teman-teman. Jadi kalau kiproknya jebol, lampu motor teman-teman itu pasti akan sering putus ya. Ini bukan hanya berlaku di motor Ninja ini saja. Jadi kalau untuk kiprok lampu itu dia berlaku di semua jenis motor teman-teman ya. Jadi kalau lampu teman-teman itu sering mati, baru ganti sehari langsung mati, itu bermasalah di kiprok lampunya. Dia kadang sudah jebol ya. Jadi harus yang dari spool 20 volt langsung los ke lampu, tidak disaring dulu dengan menggunakan kiprok, akhirnya baru digas sedikit langsung putus balonnya. Oke, yang kedua kita lanjut lagi. Yang kedua, kabel warna hitam. Kabel warna hitam ini dia warna hitam leres kuning ya, masih sama dengan yang ini tadi, yang satu. Ini adalah massa. Nah, jadi ini massa, ini menuju ke kiprok, untuk menjadi massa di kiprok teman-teman. Dia masuk ke kiprok ya, dan dari kiprok masuk ke body. Oke. Jadi udah jelas ya, yang kuning dari spool masuk ke kiprok, dan dari kiprok langsung ke lampu. Oke, selanjutnya kabel warna pink. Ini kabel warna pink ya. Jadi kabel warna pink ini putus ya. Ini hangus soketnya, makanya disambung dengan menggunakan kabel di jumper seperti ini. Dia terputus di sini, jadi disambunglah di sini. Nah, kabel warna pink ini masuk melalui soket dan keluar berubah menjadi kabel warna biru leres putih. Nah, kabel biru leres putih. Ini kabel apa teman-teman yang warna pink? Ini adalah kabel pengisian aki. Nah, dia dari soket keluar menjadi kabel warna biru leres putih menuju ke kiprok. Teman-teman ya. Menuju ke kiprok, dan dari kiprok keluar harus menjadi kabel warna putih. Nah, yang mana ini kabel warna putih di ujung ya. Dan kabel warna putih ini menuju ke aki. Nah, tapi sebelum ke aki dia menggunakan sekring dulu. Di sini ada sekringnya. Jadi dari kiprok tadi keluar keluar kabel menjadi warna putih leres hitam ini ya, leres hitam. Dia langsung ke aki. Oke, belum sampai di sini, masih ada lagi lanjutannya tadi kabel yang pengisian ini. Jadi dari kabel warna pink masuk ke soket, keluar menjadi
kabel warna biru leres putih. Di sini terbagi menjadi dua bagian, yang satu ke kiprok dan yang satu menuju ke CDI. Kenapa dia langsung ke CDI teman-teman? Kenapa dia masih ada lagi jalurnya ke CDI? Ini adalah kabel bantu CDI teman-teman, kabel bantu CDI. Jadi dia menuju ke CDI. Nah, begitu. Jadi kalau teman-teman sering bermasalah pengapian hilang, gara-gara apa? Kita lihat dulu ke kiprok. Di kiprok ini jalurnya di setrumnya ada apa enggak? Nah, teman-teman bisa menggunakan test pen DC. Kalau teman-teman tidak punya test pen DC, nah, teman-teman bisa merakit test pen seperti saya ini. Ini adalah test pen DC yang sudah rusak. Saya menggunakan kabel rating lampu teman-teman. Jadi yang satunya ini kita sambung ke massa, dan yang satu nanti kita colokkan ke sini ke kiprok untuk mencari jalur setrumnya sambil kita engkol ya. Setelah kita kontak, kita engkol, kita lihat jalurnya. Jadi yang ada setrum itu yaitu kabel warna kuning. Ini kabel warna kuning, ini kabel lampu. Terus yang kabel warna hitam ini adalah massa. Jadi ini kalau kita colokkan ke sini itu tidak ada strumnya nanti pada saat kita engkol. Nah, yang ada strumnya itu kabel warna biru leres putih ini. Ini adalah kabel pengecasan, kabel pengisian. Jadi setelah masuk ke sini dia keluar melalui soket sebelahnya yaitu kabel warna putih leres hitam. Jadi di sini nanti harus ada strom. Jadi pada saat kita colokkan di kabel warna biru leres putih ini ada strom, itu berarti dari 10 itu normal teman-teman ya. Nah, setelah kita colokkan seperti ini lagi kembali, di sini tidak ada strom, berarti yang bermasalah kiprok. Jadi pada saat kita engkol, balon ini akan menyala. Tapi kalau dia tidak menyala, berarti yang bermasalah kiproknya. Karena arus dari spool masuk ke kiprok ada. Setelah keluar, dia keluar ke sini, ke soket ke kabel warna putih ini, dia seharusnya ada strom, tapi malah tidak ada. Nah, berarti yang bermasalah kiprok. Tapi kalau dia ada strom, berarti itu normal. Jadi kiproknya normal ya. Jadi kita harus jeli memang untuk mengecek kiprok ini, karena untuk Ninja ini teman-teman kiproknya itu tidak murah harganya ya. Kemarin saya cek harga di belanja online itu sekitar 500 ribuan harganya untuk soket untuk kiprok Ninja ini. Jadi kita tidak mudah untuk mengganti kiprok. Kita harus betul-betul cek dulu apa benar kiproknya itu rusak atau tidak, karena harganya lumayan. Oke, sampai di sini kita lanjut lagi ke apa namanya. Oh ya, kita sudah tadi dari sini masuk ke CDI ya. Sekarang kita ambil lagi kabel apa namanya, kabel yang mana lagi ya. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman sudah paham untuk jalur pengisian pada motor Ninja ini. Apa perlu saya ulang? Nah, untuk kabel pengisian yaitu kabel warna pink masuk ke soket berubah menjadi kabel warna biru, dan dari kabel warna biru masuk ke kiprok keluar menjadi kabel warna putih. Nah, dari kabel warna putih itu masuk ke aki yang positif, aki positif ya. Dan kabel warna putih ini terpecah menjadi dua lagi. Dia menuju ke kontak. Belum. Dia sebelum menuju ke kontak dia masuk dulu ke stop engine. Stop engine yang ada di sini. Ini contohnya. Stop engine yang ada di holder sebelah kanan ini. Dia masuk ke stop engine. Setelah masuk stop engine, dia masuk ke kontak. Dan dari kontak masuk ke CDI untuk mengaktifkan CDI teman-teman ya. Nah, jadi CDI itu tidak akan mengeluarkan arus kalau tidak ada arus 12 volt dari kunci kontak. Nah, dari CDI itu, jadi CDI itu akan mengeluarkan arus jika ada supply strom dari kunci kontak. Nah, tadi kabel spool yang jadi tadi kabel pulsar yang ini dia masuk ke CDI, tapi dari di CDI dia akan tertahan teman-teman ya, karena belum menerima arus dari kunci kontak. Tapi setelah dia menerima arus dari kunci kontak, arusnya akan diteruskan menuju ke koil, di sini. Nah, menuju ke koil. Nah, dari CDI itu dia keluar teman-teman ya. Dia keluar strom. Nah, dia keluar kabel menjadi kabel warna putih. Warna putih leres apa ini? Oh, putih polos. Jadi dari CDI dia menjadi kabel warna putih polos ya. Dia masuk ke koil. Setelah ke koil dia menuju ke busi.
Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman ya, mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Kalau teman-teman kurang dimengerti bisa langsung ditanyakan ya, karena ini masih berhamburan. Saya mau lilit ulang dulu untuk saya akan lakban ulang dulu kabel-kabelnya. Jadi begitu aja teman-teman ya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman tinggal tulis di kolom komentar, nanti insya Allah saya akan jawab teman-teman. Kalau saya sempat saya akan menjawabnya. Oke, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat dan salam Andy Channel.